Singkat ceritanya, ketika dia hendak mengambil bansos, dia teringat, waduh, KTP-ku masih di Asma. Terus gak bisa diambil lagi, soalnya kan jaminannya uang. Aduh, gimana ya caranya? Tanyanya dalam hati. Lalu tidak mau membuang-buang waktu. Akhirnya dia memutuskan untuk menemui Asma di kediamannya. Sesampainya di sana, Wahyudin langsung saja to the point berkata, "Aduh Asma, aku boleh minta tolong gak? Aku mau pinjam dulu KTP-nya soalnya untuk ngambil bansos. Lumayan, nanti uangnya aku pakai buat lunasi hutangku. Kamu jangan takut aku kabur ya. Aku pinjam sebentar aja buat ngambil bansos. Boleh ya?" ucapnya. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, kita bakal kembali membahas kejadian-kejadian yang mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Cerita yang satu ini merupakan cerita yang datang dari Karawang, Jawa Barat. Cerita ini mengisahkan tentang seorang laki-laki yang sebenarnya sudah memiliki istri. Namun selama ini dia memiliki seorang kekasih yang ternyata sesama jenis. Dan kekasih sesama jenisnya tersebut dia eksekusi dengan sadis disebabkan hanya masalah sepele, yaitu masalah KTP untuk jaminan hutang yang dipegang oleh kekasihnya tersebut. Namun di dalam kejadian ini tidak semata-mata karena KTP saja. Alasan laki-laki tersebut mengeksekusi kekasih sesama jenisnya karena ucapan dari kekasihnya yang merendahkan dia dan tidak bisa diterima oleh laki-laki tersebut. Bagaimana kisah selengkapnya tentang kasus yang satu ini? Langsung saja kita bahas di Kata Pena. Seorang pria penyuka sesama jenis bunuh pasangannya di Karawang, Jawa Barat. Pelaku mengaku kesal disebut lemah dan dipaksa berhubungan. Padahal keduanya telah menjalin hubungan sejak tahun 2019. Seperti biasa sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang beredar dan telah diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Oke, kita mulai ceritanya. Ada seorang laki-laki yang bernama Wahyudin. Dia ini tinggal di daerah Cilamaya, Karawang, Jawa Barat. Wahyudin ini berumur 28 tahun dan dia sudah menikah dengan seorang wanita yang tidak disebutkan identitasnya. Dari pernikahan antara Wahyudin dengan istrinya itu, mereka dikaruniai seorang anak yang kini harus dia besarkan sendiri. Ya, mungkin kalian bertanya-tanya, kemana istrinya? Mengapa Wahyudin membesarkan anaknya sendiri? Jadi, ceritanya, setelah beberapa tahun mereka menikah dan hidup bersama, Wahyudin yang bekerja sebagai buruh harian lepas tidak bisa mencukupi kebutuhan nafkah sang istri. Makanya, akhirnya istrinya itu memutuskan untuk ikut mencari nafkah. Tak tanggung-tanggung, istrinya memberanikan diri untuk mengais rezeki dengan menjadi seorang TKW di luar negeri. Istrinya tersebut berangkat menjadi TKW pada tahun 2019. Setelah istrinya pergi, aktivitas rumah tangga seperti mengurus anak, masak-masak, dan lain-lain dilakukan sepenuh hati sendiri oleh Wahyudin. Di saat itu, dia mampu menyelesaikan segala pekerjaan yang menjadi kewajibannya dengan sangat baik di setiap harinya. Komunikasi yang terjalin antara dia dengan sang istri juga bisa dikatakan sangat baik. Wahyudin terlihat sangat sayang kepada istrinya yang sudah mau berkorban untuk mencari nafkah di luar negeri demi keluarga kecil mereka. Namun sobat, seiring berjalannya waktu, Wahyudin merasa adanya kekosongan di dalam dirinya. Dia mulai merasa kesepian karena jauh dari sang istri. Dia mulai merindukan sosok yang bisa menemaninya dan memenuhi hasratnya sebagai seorang laki-laki. Lalu, untuk mengobati kekosongan tersebut, Wahyudin mulai mencoba mencari sesuatu yang menarik yang bisa membuat hatinya puas. Di saat itu, dia mulai bermain sosial media dan berusaha mencari hiburan di sana. Setelah beberapa saat bermain sosial media, Wahyudin mulai menyadari kalau dia bisa saja mendapatkan sosok yang mungkin saja bisa mengobati rasa sepinya itu. Mulailah
dia menginstal beberapa aplikasi dating apps untuk mendapatkan teman. Lalu di sisi lain, ada seorang laki-laki yang bernama Amung. Amung ini lebih dikenal dengan nama Asma. Dan di dalam cerita ini, kita sebut saja namanya Asma. Asma ini tinggal di sebuah daerah di desa Sumur Gede, Kecamatan Cilamaya, Kulon, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Asma ini sudah berusia 45 tahun dan dia tinggal sendiri di sebuah rumah yang menyatu dengan warung tempat dia membuka usaha. Di umurnya yang bisa dikatakan sudah cukup tua, dia hidup seorang diri. Dan di dalam cerita ini, tidak ada informasi apakah Asma sudah menikah atau belum, dan bahkan sudah memiliki anak atau tidak. Namun yang jelas, menurut para tetangganya, dia ini adalah seorang kaum lagi bete, yang tidak memiliki ketertarikan kepada wanita alias penyuka sesama jenis. Selama ini, Asma ini sering sekali mencari laki-laki yang bisa melayani hasratnya melalui sosial media. Dia bahkan sudah punya laki-laki yang menjadi langganannya untuk terus memuaskan dia. Namun saat itu, tiba-tiba Asma mulai bosan dengan laki-laki yang biasanya dia temui. Makanya di satu waktu, dia mulai mencoba mencari lagi target yang baru. Mulailah dia scroll sosial media untuk menemukan seorang laki-laki di dating apps. Setelah dia melakukan profiling, dia merasa kalau ada seorang laki-laki yang sedang kesepian. Laki-laki itu adalah Wahyudin. Di saat itu, entah bagaimana caranya Asma ini bisa memperkirakan kalau Wahyudin sedang membutuhkan teman, dan Asma langsung mencoba mengirimkan pesan kepada Wahyudin untuk mengajaknya berkenalan. Entah apa yang ada di pikiran Wahyudin di saat itu. Jelas-jelas dia sudah tahu kalau yang mengajaknya berkenalan adalah laki-laki. Tapi karena adanya rasa kesepian dan hasrat di dalam hatinya, dia langsung meladeni Asma di saat itu. Yang mana hal itu jelas sekali membuka peluang untuk Asma agar bisa berkenalan dengan Wahyudin lebih jauh dan akan menjebak Wahyudin ke dalam perangkapnya. Beberapa saat mereka saling mengirim chat. Mereka berdua sudah lumayan akrab dan tiba-tiba saja Asma ini mengirimkan sebuah pesan yang kurang lebih isinya seperti ini. "Apakah dijual?" tanyanya. Wahyudin yang mengerti maksud dari chat Asma tadi, dan ditambah dia juga sudah capek hidup sendiri, tidak ada yang memenuhi kebutuhan nafsunya, kemudian mengatakan, "Iya dijual, mau ketemu di mana? 200.000 ya," ucapnya. Lalu Asma di saat itu menawar, 170 aja gimana, katanya. Wahyudin yang di saat itu berpikir 170.000 saja dia sudah untung, kemudian dia langsung mengiyakan. Nah dari situlah sobat, keduanya mulai terlibat di dalam hubungan yang tidak wajar. Wahyudin yang semulanya adalah laki-laki normal, akhirnya berubah menjadi seorang laki-laki belok yang terpuaskan hasratnya oleh seorang laki-laki. Wahyudin menemui Asma di kediamannya, dan di sanalah mereka mulai melakukan hubungan sesama jenis. Setelah puas, Wahyudin pun menerima bayarannya dan langsung pulang ke rumah. Ternyata sobat, tidak sebatas hanya melayani saat itu saja. Hubungan mereka berdua ternyata semakin jauh. Tidak seperti biasanya, Asma yang merasakan ada hal yang aneh di dalam dirinya. Dia tiba-tiba main hati atau jatuh cinta kepada Wahyudin. Yang mana hal itu membuat Asma jadinya terus-menerus menghubungi Wahyudin dan meminta Wahyudin melayani dia lagi dan lagi. Dan dia bersedia membayar Wahyudin. Wahyudin di saat itu yang merasa sangat beruntung, dia terpuaskan hasratnya dan juga mendapatkan bayaran. Bahkan entah bagaimana ceritanya, lama-kelamaan mereka berdua saling menaruh hati, saling baper, dan memutuskan untuk menjalin hubungan layaknya sepasang kekasih. Ya, memang agak terdengar sedikit menggelikan, tapi ini adalah kisah nyata. Di dalam hubungan mereka berdua, Asma dan Wahyudin sering sekali melakukan hubungan intim. Dan dalam melakukan hubungan tersebut, biasanya Wahyudin ini masih mendapatkan sejumlah uang sebagai bayaran. Uang tersebut jumlahnya juga bervariatif, bisa 150, 160, atau 170.000, tergantung kesepakatan dari mereka berdua. Dan dari situlah mereka berdua saling bergantung satu sama lain. Wahyudin
yang membutuhkan uang dan merasa beruntung mendapatkan uang tersebut, serta Asma yang bergantung kepada Wahyudin karena harus memenuhi hawa nafsunya. Lalu singkat cerita, hubungan mereka pun masih berlanjut hingga tahun 2023. Singkat cerita, di satu waktu, tepat di bulan Desember tahun 2023, Wahyudin ini sedang membutuhkan uang untuk keperluan anaknya. Nah, karena dia bingung harus meminta tolong ke siapa, akhirnya dia mencoba mendatangi kediaman kekasih sesama jenisnya tersebut. Sesampainya dia di rumah Asma, di sana dia berkata kurang lebih seperti ini. "Asma, aku lagi butuh uang nih. Kamu mau nggak pinjamin aku uang dulu? Nggak banyak, cuma 150 aja buat keperluan mendesak. Nanti kalau aku udah punya uang, aku ganti deh. Nih kalau kamu nggak percaya, kamu pegang aja KTP aku," ucapnya. Lalu Asma menjawab, "Oke, aku pinjamin kamu uang, tapi jangan lupa diganti ya." "Ya udah, mana KTP-nya sini," ucap Asma. Dan tidak lama setelah itu, Asma pun menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp150.000. Ya, memang agak terdengar aneh. Mengapa Wahyudin tidak melayani Asma saja di saat itu, ketimbang dia harus berhutang? Entah mungkin Wahyudin membutuhkan uang lebih atau sedang capek untuk melayani Asma, makanya dia lebih memilih untuk meminjam saja uang tersebut. Singkat cerita, waktu pun berlalu. Di suatu hari, pihak desa setempat di mana tempat Wahyudin tinggal memberitahukan akan ada penyerahan penerima bansos. Dan Wahyudin di saat itu sangat senang karena dia akan segera mendapatkan bansos tersebut. Namun dalam pengambilan bansos, penerima diwajibkan membawa KTP. Dan di saat itu yang jadi masalahnya, KTP Wahyudin ada pada Asma. Wahyudin yang sangat antusias untuk segera mengambil bansos karena biasanya bansos ini sangat jarang ada dan memang tidak cair setiap bulan. Lalu karena kebetulan Wahyudin sedang tidak punya uang, jadi dia sangat mengharapkan bansos tersebut. Singkat ceritanya, ketika dia hendak mengambil bansos, dia teringat, "Waduh, KTP-ku masih di Asma. Terus nggak bisa diambil lagi, soalnya kan jaminannya uang. Aduh, gimana ya caranya?" tanyanya dalam hati. Lalu tidak mau membuang-buang waktu. Akhirnya dia memutuskan untuk menemui Asma di kediamannya. Sesampainya di sana, Wahyudin langsung saja to the point berkata, "Aduh Asma, aku boleh minta tolong nggak? Aku mau pinjam dulu KTP-nya soalnya untuk ngambil bansos. Lumayan, nanti uangnya aku pakai buat lunasi hutangku. Kamu jangan takut aku kabur ya. Aku pinjam sebentar aja buat ngambil bansos. Boleh ya?" ucapnya. Ternyata di saat itu Asma sebenarnya bisa saja meminjamkan KTP Wahyudin. Namun karena merasa tidak mau rugi, makanya dia memanfaatkan situasi tersebut untuk mengajak Wahyudin melakukan hubungan intim. Dia berkata kurang lebih seperti ini, "Boleh aja kamu ambil KTP kamu, tapi kamu mau nggak layanin aku dulu? Sebentar aja, udah lama nih kita nggak gitu-gituan," ucap Asma kepada Wahyudin. Lalu Wahyudin berkata lagi, "Ya udah boleh, tapi kamu janji ya. Setelah itu ya aku ambil KTP-ku," ucap Wahyudin. Dan Asma mengatakan, "Iya, tenang aja." Lalu tidak lama kemudian, setelah sepakat untuk hal tersebut, akhirnya mereka berdua pun melakukan hubungan badan. Ya, memang terdengar menjijikan, tetapi semua ini dilakukan demi bisa mendapatkan KTP. Lalu beberapa waktu kemudian, setelah mereka berdua puas, Asma dan Wahyudin pun beristirahat. Lalu, tepat di pukul 2 pagi, ketika Wahyudin hendak pulang, dia meminta KTP-nya kepada Asma, sesuai dengan janji Asma. Lalu tiba-tiba, Asma malah menjawab, "Nanti ya, sabar. Mau kemana sih jam segini? Buru-buru amat. Aku belum puas. Ayo, sekali lagi yuk. Baru habis itu aku kasih KTP-nya," ucap Asma. Wahyudin di saat itu yang sudah lemas. Dia sudah pasti tidak akan kuat untuk melakukan hal itu lagi. Dia merasa kesal dan dia pun menjawab, apaan sih kamu? Pikirannya itu cuma hubungan badan aja. Kita tuh gak ada perjanjian ya kalau ngelakuin ini sampai berulang-ulang. Ayolah, sini KTP-ku. Aku butuh nih. Besok bakal ada bansos. Udah pasti ada beras, ada uangnya. Jangan tahan-tahan lagi," ucapnya. Asma yang ternyata di saat itu memang belum puas melakukan hubungan tersebut, lalu menimpali dengan jawaban, "Ya apa salahnya sih sekali lagi? Ayolah, masa gitu aja gak sanggup? Dasar lemah. Lemah banget sih kamu. Gak guna tahu kalau badan fisiknya loyo," ucapnya seperti itu. Dan ternyata ucapan dari Asma itu membuat Wahyudin menjadi emosi.
Dia merasa kesal dan emosinya tidak bisa terbendung. Karena hal itu, mereka berdua pun akhirnya terlibat cekcok yang hebat. Perkataan-perkataan mereka jadi kemana-mana. Segala hal mereka ungkit dan hal itu membuat mereka berdua semakin larut di dalam pertengkaran yang tidak ada hentinya. Sementara itu Wahyudin yang merasa kesabarannya sudah habis, selanjutnya menghampiri Asma. Dengan penuh emosi, Wahyudin tiba-tiba langsung mencekek leher Asma sambil mengatakan, "Dasar kamu ya, gak tahu diuntung. Lancang sekali kamu mengatakan itu. Aku gak terima. Nih, rasain kamu," ucapnya sambil mengeratkan cekikannya ke leher Asma. Asma yang di saat itu kesakitan lantas mencoba berteriak. Namun, belum sempat dia mengeluarkan suaranya, Wahyudin sudah mendorong Asma ke arah belakang hingga bagian kepala Asma terbentur sangat kencang mengenai sebuah pintu kayu. Masih belum puas meluapkan amarahnya, Wahyudin kembali mencekik Asma. Cekikan kali ini dia lakukan dengan lebih erat dari sebelumnya. Dan tidak hanya mencekik, dia juga menginjak-injak Asma beberapa kali hingga akhirnya Asma tidak bernafas dan tidak bergerak lagi. Di saat itu, Wahyudin tidak menyadari kalau Asma ternyata meninggal dunia. Dia pikir Asma cuma tergeletak pingsan. Melihat Asma tidak melakukan perlawanan dan tidak lagi bersuara. Selanjutnya, Wahyudin panik. Dia memilih untuk melarikan diri meninggalkan Asma tergeletak di sana. Namun sebelum itu, dia sempat mengambil KTP-nya terlebih dahulu. Merasa ada kesempatan lain, Wahyudin juga mengambil handphone dan sepeda motor milik Asma. Tak lupa juga sebelum dia kabur, dia juga mengunci pintu rumah Asma dari luar. Lalu dia langsung menancapkan gas untuk pulang. Di tengah perjalanan, dia sempat membuang kunci rumah milik Asma. Dengan kendaraan milik Asma yang dia bawa, dia di saat itu berpikir, mungkinkah Asma itu sudah meninggal dunia? Kalau memang sudah meninggal dunia, itu artinya ini sangat aman. Dia bisa menguasai harta Asma yang dia bawa, yaitu sepeda motor dan juga handphone. Yang mana akhirnya dia terpikir untuk menjual sepeda motor dan handphone tersebut. Lalu singkat cerita di tanggal 15 Februari, sekitar pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Saat itu ada salah satu saudara Asma yang juga tetangganya merasa aneh. Kenapa Asma terus menutup warungnya? Di mana hal itu tidak biasa dia lakukan. Kalaupun dia mau menutup warungnya atau mau libur, dia pasti memberitahu kepada saudaranya itu. Lalu, saudaranya yang merasa khawatir pada laki-laki yang tinggal sendirian itu, kemudian mencoba untuk mendatangi rumah Asma. Sesampainya dia di depan rumah, dia langsung mengetuk pintu rumah Asma. Beberapa kali dia memanggil-manggil nama Asma, namun tidak ada jawaban sama sekali dari Asma. Lalu, karena merasa curiga, kemudian saudaranya itu memilih untuk membuka paksa dengan cara mendobrak pintu rumah tersebut. Di saat itu dia berkata, "Aduh Asma, kamu kemana sih? Bikin khawatir. Maaf ya, ini terpaksa aku harus dobrak nih. Perasaanku gak enak," ucapnya kurang lebih seperti itu. Tidak lama setelah dia mendobrak pintu rumah tersebut, saat pintu terbuka, betapa terkejutnya saudara Asma. Dia melihat Asma dengan posisi yang sudah tergeletak. Badannya sudah menghitam, terbaring di atas kasur, dan dapat dipastikan sudah meninggal dunia. Di saat itu saudaranya berkata, "Ya Allah, ada apa ini? Ya Allah, apa yang terjadi? Tolong, tolong!" Teriaknya meminta tolong kepada para tetangga. Karena dia takut sendirian mengatasi hal itu, kemudian saudaranya itu berlarian ke arah keramaian. Dan seketika rumah Asma akhirnya diramaikan oleh warga sekitar. Tidak hanya itu, beberapa orang yang ada di sana juga menghubungi pihak kepolisian untuk segera menangani kejadian tersebut. Sesampainya di sana, polisi selanjutnya langsung mengamankan jenazah dan melakukan olah TKP untuk mengetahui penyebab dari meninggalnya Asma. Saat itu, polisi menduga meninggalnya Asma ini bermotif karena perampokan. Karena di saat itu dilihat barang-barang berharga milik Asma raib. Jadi kesimpulan dari pihak kepolisian ini benar-benar ada perampokan. Namun di saat itu ada yang aneh. Kalau memang ini perampokan, kenapa tidak ada bekas seperti pintu yang dicongkel atau jendela yang dicongkel? Semuanya terlihat rapi. Lalu berbekal dengan kecurigaan tersebut, kemudian pihak kepolisian mendeteksi pelaku melalui sepeda motor dan handphone yang dicuri pelaku. Hingga akhirnya beberapa hari kemudian polisi bisa men-tracking handphone Asma yang ada pada Wahyudin serta menemukan sepeda motor Asma yang ternyata dijual oleh pelaku
kepada penadah pencurian. Dan dari situlah pihak kepolisian menemukan titik terang. Akhirnya, polisi mendapatkan identitas dari penjual motor tersebut yang merupakan laki-laki yang bernama Wahyudin, sama dengan tracking sinyal dari handphone Asma yang masih pada Wahyudin. Setelah polisi mendapatkan satu nama tersangka dan polisi langsung melakukan penelusuran terhadap orang yang dimaksud, polisi langsung mendatangi kediaman Wahyudin. Di saat itu polisi juga mendapatkan informasi kalau ternyata Asma ini memiliki hubungan sesama jenis dengan Wahyudin, orang yang terduga sebagai pelaku. Di saat itu polisi sangat yakin kalau memang Wahyudin lah pelakunya. Makanya tanpa berlama-lama ketika pihak kepolisian mendatangi kediaman Wahyudin di Desa Kiara, Kecamatan Cilamaya, Kulon pada tanggal 20 Februari tahun 2024, polisi langsung membekuk Wahyudin yang sama sekali tidak melawan di saat itu. Bersamaan dengan tertangkapnya Wahyudin, polisi juga mengamankan beberapa barang bukti, yaitu satu setel pakaian korban, satu botol minuman keras, satu buah dompet, ransel warna hitam, serta satu unit gawai dan sepeda motor korban yang didapat dari penadah barang curian. Wahyudin pun dibawa ke kantor polisi. Di saat itu dia langsung diinterogasi. Ketika diinterogasi, Wahyudin ini cukup kooperatif. Dia menjawab setiap pertanyaan dari pihak kepolisian dengan jujur. Dia mengatakan alasannya mengeksekusi Asma karena dia merasa sangat kesal. Asma menyepelekan janjinya untuk mengembalikan KTP. Dan di saat itu juga Wahyudin merasa sangat capek karena sudah melayani nafsu Asma, tetapi Asma tidak memenuhi janjinya. Akibat dari kejadian ini, akhirnya Asma dikembalikan kepada pihak keluarganya untuk dimakamkan secara layak. Sementara itu Wahyudin, dia merasa kebingungan bagaimana nasib anaknya selanjutnya. Sementara istrinya masih jadi TKW dan dia merasa kebingungan harus menitipkan anaknya kemana. Tidak ada informasi yang jelas bagaimana nasib dari anak Wahyudin. Namun yang jelas, Wahyudin terancam hukuman penjara paling lama 15 tahun. Karena kasus ini bukanlah kasus eksekusi berencana. Wahyudin melakukan hal itu karena dia terdesak dan mendadak. Itu dia sobat, kisah dari Wahyudin yang mengeksekusi pasangan sesama jenisnya karena merasa kesal tidak dikembalikan KTP untuk keperluan mengambil bansos. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini?